Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Ustaz Ramdhani, pendamping setianya Pak Andi. Makin putih nih Pak Andi. Pak RW, alhamdulillah Pak RW nggak ngantuk ya. Saya tadi susah bangun. Kemudian tokoh masyarakat semuanya, Pak RT, Pak Kadus, Ustaz Makmun, MC kondangan kita, Pak Inti, ya. Dan semuanya mudah-mudahan malam hari, kok malam, karena tadi malam nih, belum ini benar. Jam 12. Iya. Mudah-mudahan pada subuh hari ini kita termasuk yang didoakan oleh Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu doa spesial Nabi. Doa yang khusus Nabi panjatkan kepada Allah bagi orang-orang yang sejak awal pagi sudah berbuat baik. Allahumma ya Allah, barik li ummati, berikan keberkahan, kebaikan, rahmat yang banyak kepada siapa? Umatku. Memang Rasul itu kalau doanya doain orang, kalau kita doain kita mulu ya. Kalau Rasul begitu, Allahumma barik li ummati, ya Allah berikan keberkahan yang banyak untuk umatku. Kapan? Spesial waktunya, fi bukuriha, di awal pagi yang sudah ibadah kepada Allah, di awal pagi yang sudah berbuat baik. Mudah-mudahan doa itu terus kita bisa dapatkan sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Ya syaratnya subuh-subuh berjamaah. Jadi dapat terus doa dari Nabi setiap pagi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Nabi ngasih tahu, Nabi menyatakan kepada kita semua. Kata Nabi, innama bu'istu, sesungguhnya aku ini diutus. Aku diciptakan, dihadirkan untuk seluruh umat manusia. Mau ngapain? Kalau di kantor kita bekerja ada istilah tupoksi. Ya, tugas pokok dan fungsi. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Nah di hadis ini Nabi pengen ngasih tahu tupoksi yang paling pokok Allah sampaikan kepada saya adalah liutammima makariman akhlak. Liutammima, untuk menyempurnakan
makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Apa sih bedanya akhlak dengan perbuatan? Apa sih bedanya akhlak dengan amal? Kalau amal itu sesekali kita kerjain. Oh, dia habis sholat tuh. Oh, dia habis sedekah. Oh, dia habis silaturahim, dia habis ngaji. Tapi kalau akhlak itu adalah perbuatan yang sudah berulang-ulang. Perbuatan yang sudah terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Kalau bahasa kita udah mendarah daging. Udah nempel dalam dirinya. Orang udah, kalau ingat orang itu udah nempel. Dia itu orang yang rajin sholat di masjid. Nempel tuh. Dia sudah menjadi sifat dan bawaan. Sehingga kadang-kadang untuk melakukan itu udah otomatis saja. Nggak pakai mikir panjang. Kapan itu bisa terjadi? Kalau sudah berulang-ulang dikerjakan. Hari ini sholat subuh berjamaah, besok sholat subuh berjamaah, pekan depan sholat subuh berjamaah. Itu kalau sudah rutin begitu, lama-lama jadi akhlak. Nah, itu beda. Akhlak itu adalah kebaikan yang sudah nempel. Kebaikan yang sudah menyatu. Bukan baru sesekali. Nah, begitu tupoksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada kita supaya akhlak kita jadi baik, supaya akhlak kita jadi benar. Kenapa kok begitu? Oh, ternyata manusia secara fisik memang dinilai, tapi yang orang paling nerima itu ya akhlaknya. Kata Nabi dalam hadisnya, tidaklah nempel satu akhlak yang mulia pada diri seseorang kecuali dia makin cakep. Nggak dilihat lagi tuh warna kulitnya apa, berat badannya berapa, kegantengannya nilainya berapa. Nggak dilihat lagi. Kalau ada akhlak yang mulia, pasti orang itu diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itu akhlak dulu gitu. Berasa di sini tuh. Jadi target Rasul diutus kepada kita semua bukan hanya sesekali kita berbuat baik, targetnya adalah kebaikan itu udah nempel dalam diri kita. Kebaikan itu sudah terpatri, sudah terinternalisasi, udah masuk. Sehingga nanti dalam melakukan itu nggak pakai pikir-pikir panjang lagi. Kalau udah azan, bawaannya udah ke masjid aja. Nggak pakai, ini pakai ke masjid. Naik apaan ya? Jalan kaki apa pakai motor? Ini sarungnya yang mana? Yang merah, yang biru, yang hijau. Pecinya yang hitam apa yang putih ya? Kelamaan begitu. Saking lamanya dia berpikir sampai ke masjid pada bubar. Kelamaan. Kalau akhlak itu udah kayak kita bangun tidur ke kamar mandi, gosok gigi, udah nggak pakai mikir. Itulah yang disebut dengan akhlak. Dia lebih tinggi dari amal. Dia lebih tinggi dari sekedar berbuat baik karena sudah berulang-ulang. Kenapa kok Rasul yang diperintahkan, yang dikasih tupoksi begitu? Ada orang bilang, kalau sapunya kotor nggak bisa buat bersihin masjid, betul nggak? Ya sapunya kotor, nggak bisa buat
bersihin lantai, bersihin karpet, nggak bisa. Kenapa kok Nabi tupoksinya untuk menyempurnakan akhlak kita? Oh, ternyata Nabi akhlaknya luar. Nabi itu yang ngakuin dia bukan hanya orang beriman. Orang kafir juga geleng-geleng kepala sama Nabi. Karena Nabi orang yang paling bagus akhlaknya. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya sering menyampaikan ayat itu. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, pakai kata sesungguhnya. Apa maksudnya? Supaya kita yakin betul, nggak pakai nanya-nanya lagi. Sesungguhnya engkau wahai Rasul la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat agung. Bukan lagi mulia, akhlakmu azim. Itu sifat Allah. Shadaqallahul, Allah yang maha azim, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi. Tapi di ayat ini sifat azim Allah berikan kepada akhlaknya Nabi. Gak main-main begitu. Masya Allah. Iya. Kita udah dikasih minum nih. Berarti jangan lama-lama ya. Makanannya udah siap. Biasanya nasi goreng daun mengkudu. Jadi wajar kalau tupoksi menyempurnakan akhlak manusia, tugasnya diberikan kepada Nabi. Karena Nabi udah cakep banget. Pantas buat ngajarin kita. Betul. Kalau kita diajarin sama yang nggak pas, inti aja masih belepotan. Makanya ketika kita ingin mengajarkan orang lain, kita berusaha dulu, berusaha maksimal terus. Pelan-pelan, balighu anni walau ayat, dikit-dikit ngajak orang. Kenapa kok mesti ngajak orang? Karena kalau orang jadi baik karena kita, pahala kita double-double. Pahala kita jadi lebih banyak. Kita ajak tetangga sholat, kita ajak teman kita sholat berjamaah, kita ajak dia ngaji. Itu nanti pahalanya udah bukan lagi dari kita doang, dari si A kita dapat, dari si B Allah kasih juga buat kita, dari yang lain. Dan bukan sekali doang, selama dia ikut terus, besok-besok kita nggak ajak lagi, kita cuma ngasih tahu sekali. Tapi terus dia ke Masjid Baitur Rahim, makin senang dari masjid, itu pahalanya terus mengalir. Jadi nggak nunggu sempurna dulu ya, buat ngajak orang. Tapi kita berusaha. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi begitu, sampaikan dariku, sampaikan. Sholat jamaah, sampaikan. Sedekah, sampaikan. Baca Quran, sampaikan. Walaupun kita belum sempurna, masih terus berjuang, masih terus berusaha. Nah itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tupoksinya menyempurnakan akhlak, karena memang akhlak beliau azim, agung, mulia dan tinggi. Makanya banyak orang-orang kafir itu tersentuhnya bukan dengan orasi Nabi, tersentuhnya bukan ceramah, tausiah, bukan itu. Yang paling berkesan adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlaknya Nabi ini luar biasa. Sebagai seorang imam di Madinah, di surat At-Taubah 128. Allah
memberikan contoh bagaimana seorang imam di Madinah akhlaknya gimana. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum sungguh sudah datang kepada kalian rasulun seorang nabi min anfusikum dari bangsa kalian sendiri. Memang yang cakep itu utusan orang yang baik yang dari kampung aslinya, dari tempatnya, karena udah ada ikatan emosional. Allah bilang begitu, ini nabi seperti kalian juga. Gimana sifatnya? Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu kalau orang susah, dia juga merasa susah. Nabi itu orang kesulitan, dia juga merasa sulit. Nabi itu umatnya, sahabatnya merasa nggak enak, dia juga merasa nggak enak. Sama perasaan Nabi dengan sahabatnya. Kalau sahabatnya lagi susah, Nabi kesusahan juga mikirin. Ini saya yakin nih, ustadz-ustadz di sini, tokoh-tokoh masyarakat, kan yang dipikirin bukan dirinya dan keluarganya aja. Hingga mana nih masjid di sebelah mulai ngecor, udah tinggi, kan nggak berhenti di sini, dindingnya, lantainya, ini baru yang gede-gede doang. Biasanya finishingnya itu lebih gede. Jadi yang ada di kepalanya itu orang lain. Melihat anak-anak udah pada bisa wudhu belum ya? Jangan-jangan dia sholat wudhunya belum beres. Nah, gitu. Oh, kalau begitu nanti ada pengajian ngajarin tuh amal sehari-hari mereka. Kalau kita dulu tempat pengajian banyak. Kita belajar sholat dari mulai takbir sampai tahiyat bareng-bareng sama guru kita. Dilihatin cara wudhunya gimana. Sikutnya basah nggak ketika dia basuh tangan. Tumitnya basah nggak ketika dia membasuh kaki. Diperhatiin, dipikirin. Orang lain merasakan kesulitan, Rasulullah juga merasakan hal yang sama. Azizun alaihi ma anittum. Jangan terbalik. Orang lain susah, dia senang. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Miliaran, triliunan diambil. Nanti anak-anak kita baru lahir, utangnya udah sekian puluh juta. Nanti di kuburan dia utangnya tuh nggak habis-habis tuh. Orang baru lahir dari perut ibunya udah dikasih utang. Kalau dikasih bonus nggak apa ya. Bayi yang lahir langsung dijamin. Nggak apa-apa orang lain susah, yang penting saya senang. Nah, kalau ada pemimpin kayak begitu, itu namanya pemimpin yang zalim. Tapi kalau ada pemimpin yang baik seperti Nabi, orang lain susah dia merasa susah, orang lain sulit dia merasa sulit, masalah orang lain kepikiran terus. Itulah nanti di padang mahsyar nomor 1 diberikan perlindungan. Itu yang namanya imamun adil. Nomor 1. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti Allah kasih naungan di padang mahsyar ketika matahari didekatkan dengan kepala kita. Nomor 1 imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan nih Pak RW, Pak RT nanti duluan deh. Katanya kalau Ustadz antrinya panjang. Karena pemimpin yang adil itu langka. Sehingga antrinya pendek.
Kan ada ungkapan itu. Orang yang berkuasa itu cenderung melakukan korupsi. Kalau ada pemimpin yang ada dia duluan, karena di belakangnya ini antrinya nggak ada, sedikit. Kebanyakan seperti itu. Aji mumpung. Begitu akhlak Nabi sebagai seorang pemimpin. Nah kita juga kan pemimpin nih di rumah kita masing-masing. Berarti kita perlu begitu. Yang istri kita rasakan sulit, kita juga merasa sulit. Yang anak kita merasakan sulit, kita juga merasakan sulit. Istri dan anak kita pusing dengan sesuatu, kita juga merasa pusing. Nanti kita jadi imamun adil. Duluan mendapatkan surga Allah SWT. Karena dinaungi di padang mahsyar. Kemudian di lanjutan ayat tadi surat At-Taubah 128, gimana lagi akhlak Nabi sebagai seorang imam? Harisun alaikum. Nabi pengen banget sahabat dan umatnya itu sukses. Pengen banget tuh biar umatku masuk surga. Biar umatku bahagia, biar umatku dekat kepada Allah. Nabi begitu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Surat Al-Kahfi. Rasul itu dia merasa menderita. Bakhi'un nafsaka ala atharihim, atas apa yang terjadi setelah itu. Rasul habis berdakwah itu kepikiran terus, nih dia gimana nih? Kapan kepikirannya? Illam yu'minu bihadzal hadis, kalau umatku ternyata nggak beriman kepada Al-Quran, nggak percaya kepada hadis Nabi, aku nyesek banget. Jadi Nabi mikirin banget nih, jangan-jangan saya berdakwah umatku nggak mau ikut. Itu nyesek dada Nabi. Kenapa? Karena dia pengen banget umatnya menjadi umat yang baik. Enggak bomat katanya. Boma, bodoh amat katanya. Yang penting saya udah ngasih tahu, terserah dia mau ikut apa enggak. Jangan begitu. Kita pengen kalau menyampaikan sesuatu orang itu bisa berubah. Kita pengen ketika nyampein wudhu yang benar, dia mau ikuti. Kita pengen nyampein sholat, nah sholat 5 waktu, tong, neng sholat 5 waktu. Pengen banget dia begitu. Jangan, yang penting gue udah sampein, terserah. Ya, jangan begitu. Rasul itu harisun alaikum. Pengen banget umatnya, sahabatnya, semuanya berhasil seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu harusnya. Melihat anak kecil pengen banget tuh dia rajin sholat. Melihat anak muda pengen banget tuh dia kumpulnya untuk kebaikan. Karena tenaganya lagi cakep-cakepnya. Kalau tenaga yang besar ini nggak dipakai untuk kebaikan, kemana larinya? Akhirnya ngetrek ya. Ngumpul-ngumpul. Perlu disalurkan. Nah kita optimis nih, nanti di sebelah jadi loh. Karena sekarang orang ngajarin ngaji ilmu Islam nggak lagi ada di rumah-rumah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita tinggal milih mau ngaji di mana, Ustadz ini nggak di sini, ganti lagi yang lain. Banyak orang buka pengajian di rumah. Kalau sekarang boro-boro ya, rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Tanya Pak Andi itu. Ya, di Natura mungkin gede, tapi pas masuk ke rumah, saya punya keluarga di Serpong Jaya. Saya berangkat sama bapak ibu saya di silaturahim. Ternyata susah, padahal rumahnya 2 lantai.
Sempit banget, masih gede rumah bapak-bapak nih ya. Bisa arwahan gelar tikar. Jadi kita pengen banget agar orang yang ada di sekitar kita sama suksesnya seperti kita, sama solehnya seperti kita. Kemudian apalagi yang Allah sebutkan, bil mu'minina raufur rahim, bawaannya kepada orang-orang yang beriman udah sayang aja. Rahim, meniru sifat Allah. Allah kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang sama kita. Kita dulu belum benar, Allah masih sayang. Tenang aja. Sholat kita belum sempurna, ilmu kita belum banyak, ke masjid kita masih jarang-jarang. Tapi Allah sayang. Allah kasih kesempatan terus-terus. Tidak ada istilah jalan kembali kepada Allah ditutup. Nggak ada tuh. Bukanya 24 jam. Padahal klinik 24 jam kadang-kadang tutup juga ya. Tapi kalau jalan kembali kepada Allah non-stop dibuka 24 jam. Nggak ada istilah, maaf ya kamu dosanya udah banyak banget. Nggak ada. Kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh gunung, kata Allah. Aku datang kepada kalian dengan ampunan juga sepenuh gunung. Dosa sebanyak apapun, ampunan Allah yang disiapkan lebih dari itu. Maka kita tiru. Kalau Allah sayang sama kita, maka hendaknya kita sayang kepada sesama orang yang bil mu'minina raufur. Nabi itu begitu, udah sayang aja. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di muka bumi. Kita punya ikan, kasih makan dulu pagi-pagi. Ada pepohonan di musim panas, kita siram, kita kasih pupuk. Keluarga kita sayangi, tetangga kita sayangi. Apa janji Allah di dalam hadis tadi? Yarhamkum man fis. Allah nanti sayang kepada kita. Sayang kepada yang di bumi, yang di langit jadi sayang sama kita. Begitu caranya. Kita tolong manusia, Allah yang nolong kita. Kita bantu tetangga kita, Allah yang nolong kita. Kita ulurkan tangan buat manusia yang sedang kesusahan, nanti Allah. Kalau Allah udah campur tangan dalam hidup kita, nggak ada yang nggak beres. Apa sih? Ngundangnya gimana? Tadi ngundangnya sayangi yang ada di sekitar kita. Itu ngundang datangnya pertolongan dan kasih sayang Allah. Jadi memang bukan saya baik ke Pak Yudi nanti otak, enggak. Nanti cara Allah tuh macam-macam, ya. Pak Yudi baik sama saya, mungkin nanti kebaikan itu Allah mengembalikannya dengan berbagai cara. Anak yang tadinya kurang sehat jadi sembuh, yang tadinya udah niat bawa ke dokternya pas sampai rumah kok seger, udah keluyuran gitu ya. Ada begitu banyak cara Allah memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan kadang-kadang nggak kita duga tuh. Tadinya nggak kebayang, kusut di kepala kita, kusut di pikiran kita. Ternyata jalan keluarnya kalau Allah udah buka, gampang banget. Gampang. Syaratnya tadi, sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita. Itulah akhlak Nabi sebagai seorang kepala negara.
Itulah akhlaknya Nabi sebagai seorang imam. Itulah akhlaknya Nabi sebagai seorang kepala keluarga. Makanya nggak ada istilah KDRT ya. Kan kemarin tuh sempat viral, ini dikit-dikit viral ya. Tapi yang viral yang nggak benar ya. Iya, kalau yang benar-benar nggak viral. Ada seorang ibu punya anak kecil diuyang-uyang sama suaminya ya. Padahal udah capek, udah lelah. Akhirnya sekarang masuk penjara. Nabi gak begitu. Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum khairukum linisaikum. Pengen tahu kalau kalian pengen jadi laki-laki yang paling mulia di sisi Allah, gampang. Rumusnya gimana? Lakukan yang terbaik buat orang terdekatmu, para istri. Jadi bukan yang gelarnya banyak, jabatannya tinggi, yang duitnya banyak. Siapa yang paling baik sama istrinya itu? Makanya kita doain terus tuh. Kita kalau sholat, habis sholat doain tuh satu-satu anak kita, istri kita, Masya Allah. Ya karena istri masih ada aja. Kita kalau udah nggak ada, puyeng-puyengnya. Lu Ustaz Ramdhani, makanya beliau udah keluarga lain. Setengahnya hilang kan gitu. Rasulullah saja berdakwah sebelum yang lain difasilitasi oleh Allah, istri dulu. Sampai ketika Rasul menerima wahyu gemeteran menggigil, Khadijah yang menyelimiti beliau. Masya Allah. Makanya ketika istri beliau meninggal dunia di tahun ke-10 kenabian, itu ditetapkan dalam sejarah sebagai tahun kesedihan. Berat. Bayangkan dalam sejarah ketika istri beliau meninggal dunia, Khadijah, itu disebut dengan tahun kesedihan. Bukan kesedihan itu ketika kalah di perang Uhud, bukan. Bukan ketika gigi beliau patah, ketika dahinya bercucuran darah, ketika kakinya dilempari batu oleh penduduk Taif. Yang ditetapkan sebagai tahun kesedihan Nabi adalah ketika Khadijah meninggal dunia. Masya Allah. Makanya kata Nabi tadi, yang paling baik di antara kalian, para bapak, adalah yang paling baik sama istrinya. Walaupun kita pasti punya kekurangan, tapi kita punya semangat untuk itu, niatan untuk itu. Pokoknya istri adalah yang pertama mendapatkan kebaikan. Karena kalau istri baik ke anak-anak kita, jadi sayang. Kan biasanya ibu yang nggak baik sama anaknya dimulai dari mungkin bapaknya kurang sayang. Kita doain terus, ya Allah, mudah-mudahan istri menjadi istri solehah, bukan hanya jadi pasangan di dunia, tapi menjadi bidadari di target kita begitu. Ya Allah, barengin saya sama istri di surga nanti. Khairukum khairukum linisaikum. Laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku nyontoin juga kata Nabi, aku adalah laki-laki yang paling baik untuk anak dan istriku. Sayang banget Nabi. Makanya Aisyah dipanggil bukan namanya, dipanggil dengan sebutan yang sangat indah, ya Humairah. Masya Allah. Wahai wanita yang merah. Jadi kalau merah itu dulu ungkapan ketinggian. Onta, ada onta merah, walaupun nggak merah, tapi onta yang paling mahal. Sama bukan berarti Aisyah merah. Merah nggak ada warna kulit merah. Tapi kemerah-merahan. Itu cara Nabi menyayangi istri. Nabi memberikan contoh, bukan hanya memerintahkan.
Nah, kita juga perlu seperti itu. Itu yang pertama, akhlak Nabi disebutkan dalam surat At-Taubah 128. Sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Kemudian, bagaimana akhlak Nabi yang turun-temurun sudah diakui sejak kecil. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahum min rahmatina, wa wahabna, wahaba, kami berikan. Makanya ada wahab yang maha pemberi, ada Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami. Ada yang namanya wahab. Kalau dulu di Betawi banyak wahab, ya. Wahab itu yang maha memberikan. Wa wahabna lahum, kami berikan kepada para nabi dan rasul min rahmatina, dari rahmat kami, kata Allah, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan mereka lisana sidqin aliyah, omongannya selalu jujur. Makanya Nabi mendapatkan gelar As-Siddiq, selain juga Abu Bakar. Kan ada Siddiq, Tabligh, Amanah. Dari kecil Nabi begitu. Satu orang bilang, oh kalau kita titip barang kepada Nabi dipercaya, enak. Yang lain pada ngomong, kampung sebelah juga ngomong, kabilah-kabilah di Mekah pada ngomong. Akhirnya mereka sepakat, Nabi punya gelar namanya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, karena selalu jujur. Omongannya benar, tingkah lakunya baik, niatnya juga mulia. Kan kadang-kadang orang susah ditebaknya. Saya pernah itu, ada tamu datang ke pesantren pakai baju koko, rapi kelihatannya, cerita. Dia udah datang ke pesantren ini, ke pesantren ini, ke pesantren ini. Tahu-tahu seorang misionaris ingin menyampaikan dakwah Kristen. Padahal bajunya baju koko, baju putih. Pas ngomong panjang lebar, aduh, sampai ada seorang ustadz kesel, kalau mendingan kita tangkap tadi. Tapi Rasul orang yang jujur dari dulu, dari kecil. Makanya ketika beliau menyampaikan risalah, orang-orang kafir Quraisy bingung. Gak pernah ada cerita Nabi bohong, gak pernah ada cerita Nabi buat-buat, gak pernah ada cerita Nabi menyampaikan berita yang palsu. Maka Abu Bakar ketika Nabi menyampaikan, tadi malam aku berangkat dari Mekah, Masjidil Haram, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Habis itu aku diajak ke langit yang paling tinggi, ke Sidratul Muntaha. Terus Nabi cerita, di sana ada perintah sholat dan lain sebagainya. Kata Abu Bakar, kalau itu keluar dari lisannya Nabi, aku adalah orang yang pertama kali percaya. Makanya Abu Bakar dapat juga gelar As-Siddiq, karena dia yang paling pertama kali percaya kepada Rasul. Nabi gak pernah bohong. Dan Allah kan sudah menjaga Nabi. Nabi itu omongannya adalah wahyu. Nah, di dalam hadis Nabi menyampaikan, alaika bisidqi, hendaknya kita selalu sidik, jujur. Orang jujur mujur katanya. Kalau orang bohong, benarnya aja dibohong. Benarnya aja orang jadi nggak percaya. Dia pura-pura pukul kentongan malam-malam, pukul kentongan. Ternyata pas orang udah pada ke situ, dia buka ketoprak sampai malam-malam. Kenapa kok dipukul kentongan?
supaya kalian pada beli ketoprak saya. Pas besoknya dipukul kentongan lagi, beneran rumahnya kebakaran, orang pada nggak datang, paling kita dibohongin. Orang jadi nggak percaya, hukum sosial itu berat. Kalau sekali kita berbuat salah, orang inget tuh, nih dia nih dulu pernah bohong nih. Gak mudah. Makanya kata Nabi, alaika bisidqi, berusaha untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau kita udah biasa jujur, bawaannya jadi orang baik terus. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nanti kebaikan itu yang membawa kita ke surga Allah SWT. Ya jujur, kadang-kadang kita keliru, maaf ya. Kemarin tuh saya mau pulang nyeker, ada sendal, kayaknya ente lagi tidur, saya pakai dulu dah. Habis malu pulang dari masjid gak pakai sendal. Jujurnya dulu, ya. Kan dulu ada sahabat begitu. Sahabatnya ini dulu banyak berbuat maksiat. Hanya dia nanya kepada Rasul, Rasul gimana sih supaya saya berubah, supaya saya nggak begini terus. Tapi kalau saya berubah total nih kayaknya susah. Kata Nabi, satu aja dah, yang penting kamu jujur, gitu ya. Kamu jujur aja kalau saya tanya. Iya dah, saya pegang itu, yang penting jujur. Habis itu dia berbuat macam-macam, ditanya sama Nabi, kamu ngapain aja, saya begini. Oh, begitu ya. Emang bagus tuh begitu. Iya, yang kamu bagus, sudah jujur. Lama-kelamaan dia pikiran. Oh, Nabi ntar tanya lagi, saya malu jawabnya ya. Nabi udah baik banget. Karena Nabi tanya lagi begitu terus, akhirnya dia berubah. Karena nanti kalau Nabi tanya, saya harus jujur dan saya akhirnya Nabi tahu segala kekurangan saya. Itu modalnya adalah kejujuran. Orang jujur, mujur insya Allah. Karena kejujuran itu membawa ke surga. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di surat At-Taubah 119, Allah ternyata memberikan pesan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita ini dikasih tahu oleh Allah kalau pengen sukses, pengen baik, pengen gampang jadi orang-orang yang mulia. Apa jalannya? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa kunu ma'as shadiqin. Usahakan kamu berteman sama yang jujur-jujur. Karena kalau orang yang jujur, enak kita. Pelong, gak ragu-ragu, dia bilang A, pasti A. Kita tahu. Dia bilang B, pasti B. Enggak A nanti berubah jadi B atau B berubah menjadi sekarang ini banyak. Dan kadang-kadang yang dicari justru orang-orang yang baik, karena orang-orang yang baik itu perasaannya husnuzon aja. Oh, ternyata orang yang tadinya seolah-olah ingin menjanjikan kebaikan, di balik itu ada kebohongan. Makanya kata Allah, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, hendaknya lah kalian ma'as shadiqin. Ma'a itu bareng. Bareng siapa? Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Karena bersama orang yang jujur kita nggak jadi suudzon. Bersama orang yang jujur kita ketularan jujurnya, kan begitu. Dia jujur, jadi saya jujur. Nah begitu Allah menyampaikan kepada kita, bersahabat dengan tukang parfum, kebagian wanginya walaupun gak beli. Tapi bersahabat dengan tukang pandai besi, walaupun kita nggak kebagian apinya, ya percikan-percikannya juga kebagian, minimal bau apanya? Bau gosongnya ya. Oh, gosongnya. Atau kadang-kadang hitamnya juga kecipratan kepada. Nah, itu mungkin sedikit di antara akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam surat At-Taubah 128.
dan surat Maryam ayat 50. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama beliau, dan kita mendapatkan pertolongan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin di-sharing silahkan, saya kembalikan kepada Pak Yudi. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Silakan Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Apa hubungannya antara akhlak dan keimanan? Karena banyak orang yang kafir, tapi dia baik. Contohnya orang-orang Buddha, dia selalu baik. Yang dia itu dia nggak itu. Terus kedua, kalau tadi berdasarkan dari hidayah, maka akhlak juga kita harus dapat hidayah. Kemudian dua ini, Nabi Muhammad itu udah terkenal baik. Kenapa waktu beliau sudah menjadi rasul, malah jadi banyak musuhnya yang tadinya sudah beliau komisal dia tidak konsisten di orang-orang lain. Baik, satu dulu ya, satu lagi ya. Tadi ada ibu, Ustaz Muhammad. Baik lagi pada kita. Karena orang tua kita telah ya. Apakah ada cara lain untuk kita berbakti kepada orang tua selain kita? terima kasih. Ya, itu boleh jawab jamaah. Apapun jadi jemaahnya itu. Masya Allah. Ya. Udah miring kanan, miring kiri ya. Masya Allah. Kayaknya perlu kasih bangku yang bisa senderan. Tapi saya duluan ya. Jamaah dirahmati Allah SWT. Tadi pertanyaan dari Prof. Andi. Ada akhlak, ada iman. Di dalam hadis Nabi menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahli. Akmalul mu'minina imanan, ciri orang yang beriman, imannya akmal, paling sempurna, paling cakep, paling ideal. Siapa itu? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Wa altafahum bi ahlihi, yang paling sayang sama keluarganya. Jadi memang kalau dilihat dari rangkaian hadis ini, iman dulu. Iman dulu yang harus dipenuhi. Pintu masuknya bagaimanapun iman. Ya kayak kita mau ke kebun raya Bogor misalnya. Ya sebelum kita mau mungkin meneliti, melihat jenis-jenis pohon, ingin melihat buah bangkai, tapi yang paling pertama kita harus punya tiketnya dulu. Kalau tiketnya nggak punya ya kita paling dari luar-luar nggak kelihatan. Syarat utama tetap iman kepada Allah. Ini pintu masuknya. Ini yang harus dikejar, diupayakan, diusahakan, diikhtiarkan. Ya. Termasuk kita mendoakan kalau ada orang yang kita harapkan dia udah cakep banget nih,
tapi belum beriman, boleh kita doakan. Bahkan kemarin saya ketemu dengan seorang syekh dari Yaman. Ini menarik dan buat saya baru. Ada mufassir namanya Imam At-Tabari ketika menjelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Apa sih yang disebut dengan mu'allaf? Kalau pemahaman saya selama ini mu'allaf yang udah masuk Islamnya. Yang udah masuk Islam, hatinya sudah tersentuh, nah dialah yang kita kasih sedekah kita. Zakat kita berikan kepada mereka. Tapi ada satu hal yang saya baru dapat dari beliau. Kemarin itu saya ketemu. Kata beliau, mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Tapi mu'allaf itu orang yang sangat kita harapkan keislamannya dan dia bukan seorang kafir yang nyerang. Ada tetangga kita udah deket banget. Kadang-kadang dia ngasih kita sesuatu, ya walaupun kita mesti hati-hati ya. Dia baik banget, sering nanya kabar, gimana kabarnya Pak. Kalau ketemu anak kita dia tersenyum, gitu ya. Itu kan kita pengen banget tuh. Di Tembelang tuh ada. Kalau kita waktu itu kita gotong royong bikin jalan, dia ikut bantu. Disampaikan ke saya. Boleh tuh kita doakan, ya Allah berikan dia hidayah. Kalau kita punya sedekah termasuk orang yang berhak. Kenapa? Hatinya itu sebenarnya udah deket sama kita. Tadi akhlaknya sudah mulia. Bisa jadi dia lebih mulia dari muslim yang lain. Tapi dia belum dapat di iman. Bagaimanapun iman adalah syaratnya. Kalau kebaikan ingin berbuah pahala. Kita doakan. Ya Allah berikan dia hidayah. Karena dulu Nabi pernah begitu. Nabi pengen banget Umar bin Khattab masuk Islam. Karena dia seorang yang berani. Dia diakui di masyarakat Quraisy. Kalau dia masuk Islam, kayaknya cakep banget nih. Gitu. Walaupun dulu galak banget. Umar ketika masih kafir, anaknya dikubur hidup-hidup. Tapi Nabi doakan, ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya umat ke dalam agamanya. Sebenarnya yang Nabi doain dua, ya Allah, salah satu dua Umar nih masuk Islam. Akhirnya Allah kabulkan Umar bin Khattab masuk Islam. Yang satu lagi nggak masuk itu Abu Jahal. Nah, nama sebenarnya itu Amru bin apa? Boleh kita doakan. Jadi bagaimanapun juga iman, akidah adalah syarat utamanya. Akhlak itu penyempurna. Karena itu tadi di dalam hadis, orang beriman yang paling sempurna adalah yang mulia akhlaknya. Jadi kalau belum mulia dia tetap beriman. Tapi bukan orang beriman yang paling bagus. Tapi dia udah cakep ada iman. Pelan-pelan dia diperbaiki. Kemudian wa altafahum bi ahlihi, yang paling baik sama istri dan anaknya. Itu disebutin lagi anak istri ya. Ukurannya begitu. Jadi kalau ada orang yang baik, dia belum beriman kepada Allah, boleh tuh kita deketi. Hatinya sebenarnya udah sama sama kita. Boleh kita kasih sedekah, kita kasih hadiah, kita perhatiin. Nanti kalau dia beneran masuk Islam, waduh, itu anugerahnya nggak main-main dah dari Allah. Satu orang saja dia beriman gara-gara kita, anugerahnya melimpah dari Allah. Kalau ada orang kecebur empang, kita nolongin orang pada terima kasih betul. Makasih Pak, kalau nggak ada bapak anak saya meninggal. Nggak, makasih Pak, kalau nggak ada bapak tadi bapak nolongin dia udah kelelep tenggelam, meninggal dunia. Tapi gara-gara bapak dia selamat. Nah menyelamatkan akidah orang lebih dari itu, menyelamatkan dia dari terjerumus ke dalam neraka, kita angkat. Masya Allah, luar biasa. Boleh itu. Kalau ada orang dekat kita, tetangga kita doain, kemudian kita kasih sedekahnya. Nah menurut Imam At-Tabari,
termasuk makna mu'allaf adalah tadi, dia belum masuk Islam, tapi akhlaknya udah cakep banget. Boleh tuh kita sesekali bagi sedekah kita. Karena dia tidak menyerang Islam. Kemudian bagaimana dengan udah suci, udah baik banget, banyak bantu orang lain. Bunda Teresa dulu orang-orang yang sakit, itu dipelihara sama dia. Ya dia baik kepada manusia. Tapi dia zalim kepada Allah SWT. Sebaik apapun orang kepada orang lain, tapi kalau dia zalim kepada Allah, nggak bisa dibandingkan. Seperti seorang anak, dia baik banget sama kita. Dia baik sama orang lain tuh. Ada seorang anak baik banget sama orang lain. Dia banyak bantu. Tapi bapak ibunya didurhakai. Bagaimanapun orang ini bukan orang yang baik. Jadi cara kita adalah kita doakan. Sesekali kita boleh kasih sedekah. Karena dia termasuk mu'allaf. Tapi belum masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, cakep banget dah tuh. Ya, luar biasa. Kemudian yang kedua dari Ustadz Ma'mun, jadi saya lupa dah tuh. Ada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tua kita sudah kembali kepada Allah, bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Ada di dalam hadis seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, saya sayang banget sama orang tua saya. Tapi sekarang dia sudah meninggal dunia. Gimana caranya supaya saya bisa berbakti?" Nabi menjawab, "Antasila wudda abika." Sebaiknya kamu sambung silaturahim kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara bapakmu. Jadi siapa yang dekat dengan orang tua kita, kita perlu datang tuh, kita berbuat baik kepada dia. Kita terus sambung silaturahim. Anak nurunin bapaknya untuk nyambung silaturahim. Itu yang disarankan Nabi. Dia senang kepada siapa? Sambung silaturahim. Dulu bapak kita, ibu kita dekat dengan siapa? Ketika kita jaga silaturahim, nanti jangan-jangan kita jadi tahu kebaikan orang tua kita dari orang lain. Karena biasanya orang tua kan jarang cerita ya. Nggak mau cerita tentang kebaikan dia. Bahkan mungkin dia nggak tahu kelebihannya. Tapi malah kita dapat berita kebaikan orang tua kita dari sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Dulu bapakmu tuh, ketika kita pengen bangun masjid, tahu-tahu dia datang. Nih tanah saya wakafin. Masya Allah. Dari situ yang tadinya kita bingung mau cari tanah di mana, lahan di mana, tapi dengan begitu mudah. Orang tua kamu nih dulu yang pertama kali. Masya Allah. Kita jadi tahu. Orang tua saya dulu gitu. Nanti lama-kelamaan dia pengen, oh kalau bapak saya begitu, saya juga mau ngikutin. Bapakmu dulu itu kalau azan, udah otomatis dia berangkat ke masjid. Dia nungguin di sop pertama, pokoknya dia ada di pojokan sebelah kanan. Udah ceritain begitu. Nanti kebaikan itu bisa jadi nular kepada kita. Jadi Nabi menyarankan sambung silaturahim orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dekat sama orang tuamu. Hikmahnya adalah bisa jadi kita tahu kebaikan orang tua kita dari orang lain. Kemudian yang kedua ya beramal soleh.
Kenapa kok beramal soleh? Karena otomatis kalau kita sholat 5 waktu, kalau kita sedekah, kita baca Quran, nggak perlu diniatkan. Orang tua kita dapat tuh pahala. Kita sholat jamaah, orang tua kita dapat. Kenapa? Karena jasa mereka dulu kita bisa jadi begini. Karena dulu kita disekolahkan, kita dititipkan ke guru kita dikasih ongkos, dikasih makan. Gara-gara usaha mereka kita menjadi baik, maka orang tua otomatis mendapatkan pahala semua ibadah yang kita lakukan. Nah begitu pula kita nih ke anak-anak kita, usahakan juga begitu. Kita ajarkan kebaikan, kita contohkan. Nanti kita meninggal, dia terus tuh ada di Masjid Baitur Rahim, terus dia sholat berjamaah. Kita ini yang udah meninggal kebagian pahalanya. Gampang. Jadi cara berbakti kepada orang tua diantaranya adalah lakukan amal soleh. Sebaliknya kalau kita berbuat maksiat, jangan bukan hanya kita yang berdosa. Ini orang tua kita kesian itu. Dia terus mendapatkan hal-hal yang buruk dari diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ini dulu bapaknya juga begitu, misalnya begitu. Bapaknya dibawa-bawa yang udah meninggal, kan kesian banget. Padahal orang kalau udah meninggal, kalau bisa, yang teringat adalah kebaikan. Kita begitu. Kita pengen ketika orang tua kita meninggal, yang diingat kebaikannya sama. Kita juga pengen nanti kita meninggal dunia, yang diingat kebaikan-kebaikan kita. Jadi berbuat baiklah, otomatis itu akan mendatangkan pahala untuk orang tua kita yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Mungkin kurang lebih begitu Ustaz Mahmud ya. Jadi kita ingat tuh, dulu dia dekat sama siapa, orang tua kita samperin. Karena Nabi dulu gitu. Nabi itu ketika Khadijah udah wafat, beliau sudah bersama dengan Aisyah. Pernah Nabi memerintahkan kepada Aisyah, potong kambing tuh. Habis potong kambing, bawain tuh saudara-saudaranya Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah lagi, saya masih hidup. Kenapa? Karena tadi ingat jasa besar Khadijah, kemudian sambung silaturahim kepada saudara-saudaranya Khadijah. Oleh itu Ustaz Ramdhani istrinya ya. Tetap sambung silaturahim kepada keluarga istri. Oh, Masya Allah, bisa jadi kita malah tahu kebaikan istri kita, orang tua kita dari orang lain. Jadi kita tambah senang dengan keluarga kita. Mungkin kurang lebih itu. Cukup ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah anugerahkan kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita bersama beliau di surganya, kita mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan anak kita, keturunan kita, semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah, dekat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga besar Masjid Baitur Rahim Allah selalu jaga, Allah pelihara, Allah mudahkan seluruh proses pembangunan yang ada di masjid ini. Dan mudah-mudahan wakaf yang sudah diberikan betul-betul bisa menghadirkan manfaat yang banyak, sehingga orang yang mewakafkan terus mendapatkan aliran pahala yang tidak berhenti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.